Teman-teman pernah lihat buah kakao bercak hitam lalu mengering nggak? Nah, bisa jadi itu ulah Helopeltis. Helopeltis merupakan serangga penghisap yang menjadi salah satu musuh tanaman kakao. Dia ini tuh menyerang buah, pucuk, dan juga tangkai tanaman dengan cara menghisap cairan sel sehingga menimbulkan bercak coklat kehitaman. Selain kakao, Helopeltis juga dapat ditemukan pada tanaman teh, kopi, lada, dan juga jambu mete. Karena mampu menurunkan hasil panen dan kualitas biji kakao, Helopeltis termasuk hama utama dalam budidaya kakao. Nah, jadi kok bisa sih Helopeltis bisa menjadi hama utama pada kakao? Hal ini tuh terjadi karena budidaya kakao yang semakin luas. Kemudian kondisi lingkungan yang lembab serta pengendalian hama yang kurang optimal. Nah, itu membuat populasi si Helopeltis ini berkembang dengan sangat cepat. Nah, akibatnya serangga ini semakin sering ditemukan dan menyebabkan kerugian besar bagi petani. Serangga ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu melalui tahap telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Halo semua, aku Ali Putra Gusyaf. Kali ini kita akan bahas tentang telur dan nimfa Helopeltis. Helopeltis memiliki telur berbentuk lonjong memanjang dan sedikit melengkung. Warna telur putih hingga kekuningan dengan ukuran sekitar 1 mm. Ciri khas telur Helopeltis adalah adanya 2 filamen halus pada ujung telur yang berfungsi membantu pernapasan embrio. Telur diletakkan pada jaringan tanaman muda seperti pucuk, tangkai buah, dan buah muda. Menggunakan ovipositor yang menusukkan telur ke dalam jaringan tanaman, seekor betina dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan telur. Stadium telur berlangsung sekitar 6 hingga 10 hari, dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan kondisi tanaman inang. Setelah menetas, Helopeltis memasuki stadium nimfa. Nimfa berbentuk mirip dewasa tetapi belum bersayap sempurna. Warna tubuh nimfa kuning kecoklatan hingga kemerahan dengan tonjolan khas pada bagian toraks. Stadium nimfa terdiri atas 5 instar dengan perubahan ukuran tubuh dan perkembangan bakal sayap di setiap instar. Nimfa aktif menghisap cairan tanaman sehingga menimbulkan bercak coklat atau hitam pada tanaman. Lama stadium nimfa sekitar 10 hingga 20 hari dan nimfa biasanya aktif pada pucuk serta buah muda tanaman. Nimfa umumnya bergerak aktif dan bersembunyi pada pucuk serta buah muda tanaman untuk mencari makanan dan melindungi diri dari lingkungan luar. Imago Helopeltis merupakan serangga dewasa berbentuk ramping dengan tubuh memanjang dengan kaki panjang. Ukuran tubuh jantan umumnya lebih kecil, sekitar 6-7 mm, sedangkan betina lebih besar yaitu 7-9 mm. Warna tubuh bervariasi dari hijau kecoklatan, merah kecoklatan hingga hitam kemerahan, tergantung spesies dan umur. Sayap berkembang sempurna terdiri atas 2 pasang sehingga imago mampu terbang aktif untuk pindah-pindah tanaman inang. Alat mulut bertipe menusuk menghisap yang digunakan untuk menusuk buah pucuk dan jaringan muda tanaman kakao langsung menghisap cairan sel. Umur imago berkisar 1-2 bulan tergantung kondisi lingkungan. Betina memiliki ukuran tubuh lebih besar dengan abdomen lebih membulat, sedangkan jantan lebih ramping dan lincah. Imago aktif pada pagi hari dan sore hari ketika suhu tidak terlalu panas, dan betina mampu bertelur hingga puluhan bahkan ratusan butir selama hidupnya, sehingga kemampuan reproduksinya cukup tinggi dan dapat meningkatkan populasi secara cepat bila kondisi lingkungan sesuai. Selanjutnya ada bioekologi Helopeltis. Merupakan hama penting pada kakao dengan tanaman inang utama seperti kakao, teh, jambu mete, kapas, dan beberapa tanaman perkebunan lainnya. Habitatnya umumnya pada kebun dengan kelembapan tinggi, tajuk rapat, dan banyak jaringan tanaman muda. Sebarannya luas di daerah tropis Asia termasuk Indonesia, Malaysia, India, dan Sri Lanka. Hama ini aktif terutama pada pagi dan sore hari, sedangkan siang hari cenderung bersembunyi di bawah daun. Suhu optimum perkembangannya berkisar 25-30 Celcius dengan kelembapan relatif tinggi sekitar 70-90%. Curah hujan, kelembapan, ketersediaan pucuk muda, serta sanitasi kebun sangat mempengaruhi populasi. Musuh alaminya yaitu meliputi semut predator, laba-laba, jamur, dan patogen seperti Beauveria busiana, dan parasitoid telur. Dinamika populasinya biasanya meningkatkan pada musim lembab atau saat tanaman banyak menghasilkan flus atau pucuk baru karena tersedia sumber makanan melimpah. Hama penggerak buah kakao umumnya disebabkan oleh Conopopa cramela yang dikenal sebagai penggerak buah kakao atau PBK. Larva hama ini masuk ke dalam buah kakao dan menggerek jaringan kulit serta plasenta buah sehingga biji tidak berkembang sempurna.
saling melekat dan mutu kakao menurun. Gejala serangan ditandai dengan buah masak tidak merata, kulit buah belang kuning orange, serta ukuran biji kecil atau rusak. Serangan dapat menyebabkan kehilangan hasil yang besar karena buah menjadi tidak bernilai ekonomis. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan sanitasi lahan, kebun, panen rutin, pemangkasan, pembungkusan buah, dan penggunaan musuh alami. Halo teman-teman, aku Tiara. Di video ini aku bakal jelasin gimana sih helopeltis itu merusak tanaman kakao dan gimana cara ngendaliinnya. Jadi, helopeltis itu adalah hama yang menyerang tanaman kakao dengan cara menusuk bagian tanaman lalu menghisap cairan di dalamnya. Waktu menusuk tanaman, hama ini juga mengeluarkan cairan loh yang bikin jaringan tanaman jadi rusak. Makanya muncul bercak coklat kehitaman pada buah kakao. Dan lama-lama bercaknya ini bisa mengering, lalu jaringannya jadi mati deh. Serangan helopeltis bukan cuma di buah aja, tapi juga bisa di pucuk dan batang muda. Kalau nyerang pucuk, daun muda bisa jadi layu dan mengering. Sedangkan pada batang biasanya muncul luka atau retakan kecil. Kalau serangannya parah, buah kakao bisa jadi gugur loh sebelum matang dan hasil panennya jadi menurun deh. Karena itu, helopeltis termasuk salah satu hama penting pada tanaman kakao. Nah, buat pengendaliannya ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, secara kultur teknis, misalnya dengan menjaga kebersihan kebun dan memangkas tanaman supaya sirkulasi udaranya lebih bagus. Kedua, secara mekanis, yaitu dengan membuang buah atau bagian tanaman yang terserang. Lalu, ada pengendalian biologis, misalnya dengan memanfaatkan musuh alami atau jamur yang bisa membantu menekan populasi hama tersebut. Kalau populasinya udah terlalu banyak, bisa juga menggunakan insektisida sesuai dengan anjuran. Dan yang paling penting, dianjurkan yaitu dengan memakai pengendalian hama terpadu atau PHT. Jadi, beberapa metode digabung supaya pengendaliannya lebih efektif dan tetap ramah lingkungan. Jadi, dengan pengendalian yang tepat, serangan helopeltis ini bisa dikurangi dan produksi kakao tetap terjaga.